Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahriza Pahlevi dari Program Studi Ilmu Komunikasi kelas KM 102 Universitas Siber Asia. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar komunikasi digital di Universitas Siber Asia yang diampu oleh Ibu dosen Rosanah SS MIKOM AMYPR CPS. Pada video ini saya akan sedikit membahas topik mengenai pentingnya komunikasi nonverbal dan komunikasi efektif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin tidak sadar bahwa ada satu proses penting yang selalu kita lakukan sejak bangun tidur sampai kembali tidur lagi. Proses itu adalah komunikasi. Tapi sebenarnya apa sih komunikasi itu? Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatus, yang bersumber dari kata communis, artinya berbagi atau menjadi milik bersama. Artinya, komunikasi adalah suatu usaha untuk menciptakan kesamaan makna atau pemahaman antara pihak-pihak yang sedang berkomunikasi, atau yang kita sebut dengan komunikan. Simpelnya, komunikasi adalah proses menyampaikan pesan dari satu pihak kepada pihak lain, sehingga pesan tersebut dapat dipahami dan juga dimengerti. Pesan itu dapat berupa kata-kata, tulisan, gerakan tubuh, simbol, bahkan ekspresi dari wajah. Selama ada pengirim pesan dan juga penerima pesan, makna komunikasi saling mengerti, maka disitulah komunikasi yang efektif dapat terjadi. Komunikasi bukan hanya soal berbicara, komunikasi juga tentang bagaimana kita mendengarkan, memahami, dan juga merespon. Oleh karena itu, komunikasi yang baik bukan hanya menyampaikan informasi saja, tapi memastikan bahwa informasi itu benar-benar diterima dan dimengerti oleh orang lain. Bayangkan ketika kita tahu memberitahu teman bahwa kita akan datang terlambat, jika teman kita mengerti maksudnya, itu artinya komunikasi kita terhadap teman tersebut berhasil. Tetapi kalau teman kita salah paham dan menunggu di tempat yang berbeda, maka komunikasi tersebut gagal meskipun kita sudah berbicara. Komunikasi juga punya banyak bentuk. Ada komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan kata-kata seperti berbicara langsung, menelpon, atau menulis pesan. Sedangkan ada juga komunikasi nonverbal, yang artinya menggunakan bahasa atau gestur tubuh, intonasi suara, kontak mata, dan juga ekspresi dari wajah. Contohnya, ketika seseorang mengangkat jempol, itu bisa berarti oke atau bagus. Atau ketika seseorang cemberut, meski tidak berbicara apa-apa, kita bisa memahami bahwa ia sedang tidak senang. Itulah bentuk komunikasi nonverbal yang bahkan lebih kuat daripada kata-kata biasa. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi bisa terjadi di mana saja. Contohnya di rumah, kita berkomunikasi dengan keluarga saat berdiskusi atau sekedar bertanya, sudah makan atau belum? Nah, seperti itu contoh komunikasi di keluarga. Ada juga komunikasi di sekolah atau di kampus. Contohnya, ketika dosen menjelaskan materi, itu terjadi komunikasi dan mahasiswa mendengarkan atau bertanya kepada dosen, itu juga merupakan bagian dari komunikasi. Di lingkungan pekerjaan, komunikasi menjadi kunci yang koordinasi, mulai dari rapat, chat grup kantor, hingga laporan kerja. Ada juga contoh komunikasi yang lebih luas, seperti komunikasi massa. Misalnya, ketika media menyampaikan berita melalui televisi, radio, atau media sosial, jutaan orang menerima pesan dari satu sumber, dan pesan itu membentuk cara kita melihat suatu peristiwa yang ada di sekitar kita. Pada akhirnya, komunikasi bukan hanya sekedar bertukar informasi saja, tetapi juga membangun hubungan, menciptakan pemahaman, dan menghubungkan manusia satu sama lain. Tanpa komunikasi, kerjasama tidak akan berjalan, konflik sulit diselesaikan, dan kehidupan sosial tidak akan berkembang. Pernah gak sih kalian merasa paham dengan perasaan seseorang atau maksud seseorang, bahkan tanpa dia mengucapkan satu kata pun? Nah, itulah kekuatan dari pesan nonverbal.
Dan hari ini kita akan sedikit membahas apa itu pesan nonverbal dan kenapa pesan nonverbal itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara sederhana, pesan nonverbal itu adalah pesan yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata. Artinya, pesan ini dapat muncul melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, intonasi suara, sentuhan, penampilan, bahkan jarak antara kita dengan orang lain. Jadi, komunikasi ternyata bukan cuma soal apa yang kita ucapkan, tapi juga bagaimana kita bersikap kepada orang lain. Seringkali pesan nonverbal ini justru lebih jujur dibandingkan ucapan seseorang. Misalnya, seseorang bisa berkata, "Tidak apa-apa," tapi ekspresi wajahnya menunjukkan sebaliknya. Senyumnya yang dipaksakan, bahunya menurun, dan tatapannya seperti menghindar. Dari sini kita tahu bahwa pesan nonverbal bisa mengungkapkan emosi yang sebenarnya dari seseorang. Ada beberapa bentuk pesan nonverbal yang sering kita temui. Pertama, ekspresi wajah. Ini adalah bahasa universal. Senyum menunjukkan kebahagiaan, dahi berkerut menandakan kebingungan atau kekesalan, dan mata yang berbinar dapat menandakan antusiasme. Bahkan tanpa bahasa, manusia dari berbagai budaya bisa memahami arti ekspresi tersebut. Kedua adalah gerakan tubuh atau gestur. Lambaian tangan seperti menyapa, jempol yang menunjukkan persetujuan, dan mengangkat bahu bisa berarti "aku tidak tahu". Gestur membantu memperjelas atau menegaskan pesan yang ingin kita sampaikan kepada seseorang. Yang ketiga adalah kontak mata. Bayangkan ketika seseorang menatapku dengan penuh perhatian, itu tandanya memberi sinyal bahwa ia peduli dan sedang mendengarkan dirimu. Sebaliknya, kalau dia menghindari tatapan mata, bisa menunjukkan rasa takut, malu, atau ketidaknyamanan ketika dekat denganmu. Keempat adalah bahasa suara atau paralingues. Ini termasuk intonasi, kecepatan bicara, volume, dan juga jeda ketika orang sedang berbicara. Bahkan ketika kata-katanya sama, cara mengungkapkannya bisa mengubah maknanya. Contohnya, mengatakan "iya" dengan nada tinggi bisa berarti semangat, sedangkan "iya" dengan nada datar bisa menunjukkan ketidakinginan. Selain itu, ada juga penampilan cara kita berpakaian, seperti jarak yang kita pilih saat berinteraksi. Orang akan menjaga jarak terlalu dekat bisa membuat kita tidak nyaman, sedangkan jarak yang tepat bisa menunjukkan rasa hormat. Pada akhirnya, pesan nonverbal adalah bahasa tanpa kata atau bahasa yang berbicara melalui ekspresi tubuh, suara, muka, ataupun tindakan kita. Dan uniknya, lebih dari separuh makna komunikasi sehari-hari sebenarnya disampaikan lewat pesan nonverbal, bukan melalui pesan verbal. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial, kita perlu memahami pesan nonverbal sehingga membantu kita untuk mengenali perasaan orang lain, membangun hubungan yang lebih baik, dan menjadi komunikator yang lebih efektif. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering fokus pada kata-kata ketika komunikasi. Tapi sebenarnya ada satu unsur yang lebih penting pengaruhnya, yaitu pesan nonverbal. Lalu, apa sih fungsi utama pesan nonverbal dalam komunikasi? Hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi pesan nonverbal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pesan nonverbal dapat berfungsi untuk memperjelas pesan verbal. Ketika seseorang berbicara dengan ekspresi yang tepat, gerakan tangan yang mendukung, atau nada suara yang sesuai, pesan yang disampaikan akan lebih mudah dipahami. Seperti contohnya, saat guru menjelaskan pelajaran sambil memberi ilustrasi dengan tangan, siswa akan lebih cepat menangkap apa yang guru tersebut berikan. Kedua, pesan verbal dapat berfungsi untuk menggantikan kata-kata. Ada kalanya kita tidak perlu berbicara untuk menyampaikan suatu kata. Senyuman bisa menggantikan ucapan halo, anggukan bisa berarti iya, dan acungan tangan bisa menjadi tanda setuju atau memanggil seseorang. Ini membantu kita berkomunikasi dalam situasi di mana kata-kata tidak diperlukan atau tidak memungkinkan. Ketiga, pesan nonverbal dapat menunjukkan emosi atau perasaan seseorang yang sesungguhnya. Meskipun seseorang bisa mengucapkan kalimat yang terdengar baik,
Ekspresi wajah, intonasi suara, atau gerak tubuhnya bisa menunjukkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Bahkan bisa berbanding terbalik dengan apa yang dia ucapkan. Misalnya, seseorang ketika berkata, "Aku baik-baik aja," tapi baunya merosot dan tatapannya kosong. Pesan nonverbal inilah yang mengungkapkan kebenaran emosi yang sebenarnya. Yang keempat, pesan nonverbal dapat membantu membangun hubungan interpersonal antara satu orang dengan orang lain. Kontak mata yang hangat, senyum tulus, atau postur tubuh yang terbuka membuat orang lain merasa dihargai dan juga diterima. Dalam komunikasi interpersonal, sinyal-sinyal nonverbal mampu menciptakan kedekatan, empati, dan rasa percaya antara dua orang atau berlebih. Yang kelima, pesan nonverbal berfungsi mengatur jalannya percakapan. Misalnya, ketika ingin berbicara, kita mencondongkan tubuh ke depan atau mengangkatkan tangan. Ketika ingin menunjukkan bahwa kita masih ingin melanjutkan pembicaraan, kita tetap mempertahankan kontak mata. Sebaliknya, jika kita ingin mengakhiri percakapan, kita bisa melihat ke arah lain atau menutup laptop. Semua ini membantu percakapan berjalan lebih lancar tanpa perlu berkata-kata. Keenam, pesan nonverbal dapat memperkuat atau justru melemahkan pesan verbal. Jika kata-kata dan gerakan tubuh selaras, pesan akan terasa kuat dan meyakinkan. Tapi, jika bertentangan, orang cenderung mempercayai pesan nonverbal. Contohnya, saya mengatakan, "Saya percaya diri," tetapi berdiri membungkuk dan menghindari tatapan. Justru itu menunjukkan sebaliknya, orang tersebut menunjukkan ketidakpercayaan dirinya. Akhirnya, pesan nonverbal adalah bagian penting dari komunikasi manusia. Ia tidak hanya mendukung kata-kata, tetapi juga memberikan warna, makna, dan kedalaman pada setiap interaksi. Dengan memahami fungsi pesan nonverbal, kita bisa menjadi komunikator yang lebih peka, efektif, dan lebih manusiawi dalam setiap hubungan sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, perkuliahan jarak jauh atau kuliah online menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, terutama perkuliahan online yang diadakan oleh kampus Universitas Siber Asia ini. Di balik layar atau laptop setiap mahasiswa, kita tetap melakukan proses belajar, berdiskusi, dan bertukar pikiran. Tetapi, tahukah kalian bahwa dalam setiap kuliah online, komunikasi nonverbal dapat berperan besar meskipun ruang belajarnya tidak lagi seperti perkuliahan tatap muka? Yang pertama, komunikasi nonverbal membantu menciptakan kehadiran sosial walaupun dalam ruang lingkup online. Dalam ruang virtual seperti video conference, mahasiswa dan dosen tidak bertemu secara langsung. Tetapi, ekspresi wajah atau anggukan kecil dan juga senyuman ketika kamera dinyalakan dapat membuat suasana kelas lebih terasa manusiawi dan juga lebih hangat. Hal sederhana seperti mengangguk saat setuju atau tersenyum saat menyambut pertanyaan dapat membuat sinyal bahwa kita benar-benar hadir dan juga terlibat dalam video conference tersebut. Yang kedua, komunikasi nonverbal memperkuat pemahaman materi. Contohnya, saat dosen menjelaskan sambil menggunakan gestur tangan, menunjukkan slide dengan penekanan tertentu, atau mengubah intonasi suara ketika menekankan poin penting, mahasiswa bisa lebih fokus dan memahami materi. Bahkan dalam mode online, perubahan suara, jeda, dan ritme bicara adalah bentuk pesan nonverbal yang sangat membantu dalam perkuliahan online. Ketiga, komunikasi nonverbal dapat mempengaruhi motivasi dan juga kenyamanan belajar para mahasiswa. Bayangkan, dosen yang tampil dengan wajah ramah, postur terbuka, dan nada suara yang menyenangkan, mampu dapat membuat suasana kelas menjadi nyaman. Walaupun kelas berlangsung secara online, energi positif tersebut dapat terasa. Sebaliknya, jika dosen berbicara dengan nada monoton atau tidak menunjukkan ekspresi wajah, mahasiswa bisa cepat bosan atau kehilangan perhatian pada perkuliahan yang sedang berlanjut. Yang keempat, komunikasi nonverbal dapat membantu membangun interaksi. Dalam perkuliahan online, mahasiswa sering kesulitan berbicara atau bereaksi pada dosen
dan juga kepada teman-temannya. Karena itu, hal kecil seperti memberikan reaksi di platform seperti emoji anggukan, jempol, atau raise hand, menatap kamera ketika berbicara, atau menggunakan bahasa tubuh yang jelas dapat membuat diskusi terasa lebih lancar dan juga interaktif. Ini dapat membantu mengurangi jarak sosial yang tercipta karena layar. Yang kelima, komunikasi nonverbal dapat mencegah kesalahpahaman. Terkadang, kata-kata yang diketik di chat bisa terasa datar atau ambigu. Terkadang juga sering typo atau salah ketik. Tapi, jika ditambah intonasi suara atau ekspresi wajah saat menjelaskan, perasaan akan lebih mudah ditangkap dengan benar. Sehingga, pesan nonverbal dapat membantu menggantikan keterbatasan teks dalam ruang lingkup digital. Meski kuliah online mengurangi interaksi tatap muka, komunikasi nonverbal dapat berperan penting dalam bentuk yang baru, seperti melalui kamera, gerakan, tampilan visual, hingga cara kita menata ruang belajar kita. Dan ketika semua itu digunakan dengan proses yang tepat, proses pembelajaran jarak jauh bisa lebih efektif, nyaman, dan tetap terasa manusiawi. Pada sehari-hari, kita sering berbicara, mendengar, menulis, membaca, dan bertukar pesan hampir tanpa henti kepada orang lain. Tapi di antara semua itu, ada satu kemampuan penting yang sering kita anggap remeh, yaitu komunikasi yang baik dan juga efektif. Terus, apa sih sebenarnya komunikasi yang baik dan juga efektif itu? Secara sederhana, komunikasi yang baik dan juga efektif adalah proses penyampaian pesan yang dapat dipahami secara jelas oleh penerima, sehingga tercipta pemahaman yang sama antara pengirim dan juga penerima pesan. Komunikasi tidak hanya sekedar berbicara, tetapi memastikan bahwa pesan itu diterima, dipahami, dan bahkan menghasilkan respon yang sesuai dari penerima pesan. Komunikasi efektif bukan hanya tentang apa yang kita sampaikan, tapi juga bagaimana cara kita menyampaikannya. Komunikasi efektif dipengaruhi oleh nada suara, pilihan kata, gestur tubuh, serta cara kita mendengarkan orang lain. Semuanya berperan penting dalam menciptakan komunikasi yang sangat berkualitas. Yang pertama, komunikasi dianggap baik ketika pesannya jelas. Artinya, pesannya tidak berputar-putar, tidak menimbulkan ambiguitas, dan langsung pada inti persoalan. Dalam situasi apapun, baik itu rapat, diskusi kelas, atau percakapan sehari-hari, kejelasan pesan membantu orang lain memahami maksud kita tanpa salah tafsir. Yang kedua, komunikasi efektif membutuhkan empati. Ini berarti kita mampu memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Dengan adanya empati, cara kita berbicara menjadi lebih tepat, lebih manusiawi, dan mudah diterima oleh orang tersebut. Empati membuat komunikasi terasa bukan hanya tukar informasi, tetapi juga hubungan emosional, sehingga kita merasakan perasaan apa yang orang tersebut rasakan. Ketiga, komunikasi yang baik melibatkan kemampuan mendengarkan secara aktif. Banyak orang yang pandai berbicara, tapi tidak semua orang pandai untuk mendengarkan. Mendengarkan aktif berarti memberi perhatian penuh, tidak memotong pembicaraan, dan menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami apa yang lawan bicara sedang sampaikan. Dari sini, komunikasi menjadi dua arah, bukan hanya satu arah saja. Yang keempat, komunikasi efektif juga melibatkan bahasa verbal dan nonverbal yang selaras. Gestur tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara harus mendukung pesan yang kita sampaikan. Misalnya, dengan mengatakan, "Saya menghargai kamu," harus dibarengi dengan ekspresi yang tulus, bukan wajah datar. Kelima, komunikasi yang baik menghasilkan tindakan atau respon yang tepat. Jika seseorang memahami pesan kita dan memberikan respon yang sesuai harapan, itu tandanya bahwa komunikasi berjalan dengan efektif. Komunikasi efektif tidak harus selalu setuju, tetapi setidaknya memahami apa yang kita sampaikan. Pada akhirnya, komunikasi yang baik dan efektif adalah fondasi hubungan manusia, baik keluarga, pertemanan, pendidikan, hingga dunia kerja. Dengan kemampuan berkomunikasi yang baik, kita dapat mengurangi konflik, membangun hubungan yang lebih sehat, dan menjalani kehidupan sosial dengan lebih harmonis. Kehidupan sehari-hari,
kita pastinya berinteraksi dengan begitu banyak orang, seperti keluarga, teman, dosen, rekan kerja, hingga orang yang baru kita kenal. Dan di setiap interaksi itu, ada kemampuan yang penting selalu kita butuhkan, yaitu komunikasi yang baik dan juga efektif. Dan kenapa kemampuan ini begitu sangat penting? Pertama, kita memerlukan komunikasi yang baik setiap kali kita ingin menyampaikan pesan yang dengan jelas, baik dalam situasi formal maupun informal. Misalnya, saat berdiskusi di kelas, rapat organisasi, atau bahkan berbicara santai dengan teman, komunikasi yang efektif dapat membantu pesan kita tidak disalahpahami, sehingga hubungan tetap terjalan dengan harmonis dan tujuan pembicaraan dapat tercapai dengan baik. Kedua, kita membutuhkan komunikasi yang baik dan efektif ketika terjadi masalah atau konflik yang sedang kita alami. Dalam situasi seperti ini, cara kita berbicara bisa menjadi penentu apakah masalah akan semakin besar atau justru akan terselesaikan. Dengan komunikasi yang jelas, tenang, dan penuh empati, kita dapat mencari solusi tanpa membuat suasana semakin panas. Di situasi inilah kemampuan memahami dan menyampaikan perasaan secara tepat sangat diperlukan, sehingga komunikasi efektif sangat-sangat diperlukan. Ketiga, komunikasi efektif sangat penting dalam proses kerjasama, baik itu di kelompok belajar, proyek tugas kuliah, maupun di dunia kerja. Kita tidak akan bisa mencapai hasil baik tanpa komunikasi yang jelas. Contohnya, pembagian tugas, pemahaman instruksi, serta koordinasi, semuanya membutuhkan kemampuan bicara dan mendengarkan yang baik. Komunikasi yang buruk hanya akan memicu kebingungan dan memperlambat proses kerjasama dalam tim. Yang keempat, kita memerlukan komunikasi yang efektif ketika ingin membangun hubungan yang sehat, baik hubungan dengan keluarga, pertemanan, maupun profesional. Sikap saling memahami, menghargai, dan peka terhadap perasaan orang lain sangat dipengaruhi oleh cara kita berkomunikasi. Semakin baik kita dalam berkomunikasi, maka semakin kuat pula hubungan yang akan kita bangun, sehingga hubungan tersebut akan berjalan dengan lama. Kelima, komunikasi yang efektif juga sangat penting ketika berbicara di depan umum, seperti presentasi kelas, seminar, ataupun wawancara. Kemampuan menyampaikan ide dengan jelas, percaya diri, dan menarik membuat pesan kita mudah diterima orang-orang lain. Ini bukan hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga meningkatkan kredibilitas kita di mata orang lain. Dan pada akhirnya, kita memerlukan komunikasi yang efektif untuk membangun perkembangan diri. Kita dapat mampu berbicara, mendengarkan, dan memahami orang lain secara efektif, menjadikan pribadi kita yang lebih matang, lebih bijak, dan lebih mudah beradaptasi dalam berbagai situasi sosial. Jadi, komunikasi yang baik dan efektif bukan hanya dibutuhkan pada momen tertentu saja, tetapi pada hampir semua aspek kehidupan kita membutuhkan komunikasi yang efektif. Ia membantu kita memahami, mempengaruhi, dan terhubung dengan orang lain dengan cara yang lebih positif dan juga bermakna. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa komunikasi yang baik dan efektif itu sangat penting dalam kehidupan kita. Tapi pada kenyataannya, menciptakan komunikasi yang benar-benar efektif tidak selalu mudah. Ada banyak tantangan yang membuat pesan kita tidak selalu tersampaikan dengan baik. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas apa saja tantangan terbesar dalam menciptakan komunikasi yang baik dan juga efektif itu. Tantangan yang pertama adalah perbedaan persepsi. Setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, dan juga cara pandang yang juga berbeda. Hal ini yang menurut kita jelas belum tentu dipahami dengan jelas oleh orang lain. Perbedaan persepsi ini sering membuat pesan menjadi bias atau salah dimengerti, meskipun kata-kata yang disamakan cenderung sama. Tantangan yang kedua datang dari kurangnya kemampuan mendengarkan. Banyak orang lebih fokus pada apa yang ingin mereka katakan, tetapi mereka lupa mendengarkan apa yang sedang disampaikan oleh lawan bicara. Padahal mendengarkan adalah kunci utama komunikasi efektif yang tidak kalah pentingnya dari sekedar berbicara. Tanpa kemampuan mendengarkan secara aktif, kita mudah salah paham mengenai pesan yang disampaikan oleh orang lain. Tantangan selanjutnya adalah emosi. Ketika kita sedang marah,
kecewa, gugup, atau sedih, atau terlalu bersemangat, kita cenderung sulit untuk menyampaikan pesan secara jernih. Emosi tidak terkontrol bisa membuat bahasa tubuh menjadi negatif, nada suara menjadi tinggi, atau pilihan kata menjadi kurang bijak. Hingga akhirnya, bukannya menyelesaikan masalah, justru komunikasi bisa memperkeruh masalah tersebut. Selanjutnya adalah hambatan bahasa dan penggunaan kata-kata yang tidak tepat. Misalnya, ketika menggunakan istilah yang terlalu teknis, kalimat yang berbelit, atau bahasa yang terlalu formal di situasi santai dapat mempersulit seseorang memperoleh komunikasi yang efektif. Ketidaksesuaian gaya bahasa dengan audiens dapat membuat pesan terasa sulit diterima dan juga dipahami oleh orang lain. Yang selanjutnya adalah kurangnya kejelasan dan struktur dalam penyampaian pesan. Kadang kita berbicara panjang lebar, tetapi inti pesannya tidak jelas. Akibatnya, pendengar menjadi bingung dan tidak tahu apa yang sebenarnya kita sampaikan. Selain itu, komunikasi nonverbal juga bisa menjadi sumber tantangan. Ekspresi wajah, intonasi suara, atau gestur yang tidak selaras dengan kata-kata dapat menimbulkan kebingungan. Misalnya, seseorang mengatakan, "Gak apa-apa," tapi dengan nada dingin dan wajah tegang. Pesan tersebut bertentangan dan juga sulit dipahami oleh orang lain. Tantangan lainnya adalah gangguan fisik atau teknis, terutama di era digital. Koneksi internet yang tidak jelas, tidak stabil, suara yang kurang jelas, atau kamera yang mati dapat mengganggu alur percakapan. Ini membuat pesan tidak tersampaikan dengan sempurna, terutama dalam komunikasi perkuliahan online yang sedang kita lakukan saat ini. Dan akhirnya, tantangan terbesar adalah kurangnya empati. Banyak orang yang bisa berbicara, tetapi tidak banyak yang mau memahami perasaan ataupun kondisi seseorang. Padahal, empati adalah fondasi komunikasi yang paling efektif. Tanpa adanya empati, komunikasi hanya menjadi pertukaran kata, bukan menjadi pertukaran makna. Terima kasih sudah menyimak pemaparan video saya mengenai pentingnya komunikasi nonverbal dan komunikasi efektif kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan ketidaksempurnaan yang saya perbuat dalam video kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.